Hai, malam, Artpacker. Eh, Malam ini agak berbeda live-nya. Sama saya, Dedi, yang kebetulan lagi ngebantuin teman-teman di orang cowok yang apa ya, banyak banget nih kegiatannya yang apa ya, pokoknya dia sangat peduli banget sama alam. Jadi harusnya sih kita akan seru nih ngobrol-ngobrol sama eh, apa namanya, sama Diki, namanya Diki Lubis. Dia banyak banget kegiatannya, banyak banget eh, apa ya, banyak banget melakukan kegiatan-kegiatan yang eh, berguna buat alam, buat masyarakat, buat eh, apa, buat bumi lah pokoknya. Jadi kita tunggu aja Mas Diki muncul. Oke, sebentar coba kita cari. Sebentar ya. Halo, nyapa-nyapa dulu deh buat teman-teman yang udah nyempetin gabung. Ada saya Pejalan Bijak, ada Mega, Rista, ada Mas Adri. Terima kasih sudah gabung. Ada Ari Muniaga dari jauh-jauh dari Pelabuhan Ratu. Ada Cinda. Ada sebentar, ini kita masih nunggu si Mas Dikinya. Oke, kita akan coba. Oke. Ada Bang Bois. Ada aduh, jadi malu nih ditontonin teman-teman sejawat. Selamat datang.
kita masih nunggu ya dari saya Pejalan Bijak. Diki Lubisari ini masuk lewat akun saya Pejalan Bijak. Halo. Oh, sehat Mas Adit. Kayaknya mungkin karena iya Mas Adit kecapean nih. Masuk juga. Halo. Maaf, dari tadi nggak bisa masuk. Iya, nggak apa-apa. Akhirnya masuk juga. Suara saya kedengeran jelas ya, Mas Diki? Kedengeran, Mas Dedi? Saya Dedi. Termasuk suara tukang roti yang lewat kedengeran nggak? Kedengeran banget. Sorry. Oke, maaf teman-teman, baru bisa join. Tadi ada kendala sedikit kayaknya. Iya, oke. Kita langsung aja nih. Oh ya, ngasih tahu dulu ke teman-teman ya. Kayaknya Mas Diki juga nggak bakalan bisa lama bareng kita karena dia harus ada meeting lagi. Kita juga mohon maaf sebelumnya Mas Diki karena baru jam segini bisa live karena kita tadi ada kendala teknis. Kita Oke, Mas langsung aja Dedi, deh. nggak apa-apa. Kita boleh minta Mas Diki kenalin diri sedikit aja nggak? Oke, teman-teman perkenalkan nama gue Diki. Apa ya, keseharian sebenarnya bekerja di National Geographic Indonesia. Jadi apa namanya, kita di lembaga media gitu ya, ngurusin soal konservasi alam, lingkungan dan segala macam. Dan gue hari ini memang banyak fokus di dunia campaign dan social movement sih Mas Dedi. Jadi emang salah satunya nih ada saya Pejalan Bijak yang kita create, lalu ada saya Pilih Bumi juga.
Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berbau dengan lingkungan sih tepatnya. Jadi emang hari ini aktif di dunia lingkungan sih gitu. Jadi karena bekerja di National Geographic juga, jadi ya mau nggak mau irisannya deket gitu sama alam. Mau nggak mau uh, uh, memang passion sebetulnya kan kalau dilihat dari apa ya dari CV-nya nih ya tadi ngintip-ngintip ke LinkedIn ya kan itu awalnya dari bus Dari terus apa? tiba-tiba langsung belok dari bus dev ya sempat jadi Oh iya. something like ya terus akhirnya belok ke apa namanya ke yang sekarang dilakukan ini gimana tuh ceritanya Mas Diki? eh Apa ya? Sebenarnya hidup secara berkesadaran sih sebenarnya. Hidup secara berkesadaran dari 2015 sudah mulai ada gitu di dalam diri. Jadi gimana hari ini gue bisa hidup sebenarnya selaras dengan alam tuh kayak apa sih gitu ya. Yang pasti harus hidup yang berkelanjutan gitu. Dimulai dari apa sih? Dari diri sendiri sih, merubah perilaku lah yang paling gampang tuh kan yang paling susah yang kita lakukan adalah merubah perilaku kita gitu ya. Pertama gue concern sama masalah alam tadi soal ya kita sekarang sudah dihadapi dengan adanya kekacauan iklim, masalah isu soal lingkungan, salah satunya single use plastik, persampahan dan segala macam. Nah dari situ gue mulai tergerak sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan cepat dan segera, lalu membawa dampak gitu. Ya membuat sebuah social movement dari diri sendiri yang bisa kita lakukan. Salah satunya kalau gue ngomongin soal masalah lingkungan ya berkaitan dengan sampah, gue punya movement saya pilih bumi gitu ya. Kita pasti nggak akan, kalau lu ditanya bumi atau plastik, pasti lu jawabnya saya pilih bumi gitu. Lu akan tetap memilih lingkungan lu lah, memilih planet ini tempat lu tinggal gitu. Lalu diturunin dari situ sebenarnya berkaitan juga masalah mindset itu kan soal gimana lu hidup secara bijak gitu. Secara bijak dalam menjalani kehidupan. Nah, salah satunya yang paling dekat dan erat kaitannya dengan dunia gue adalah traveling gitu kan, dengan berkelana lah. Nah, lalu gimana caranya kita hari ini bisa menjadi seorang pejalan yang bijak dengan memberikan sebuah etika untuk inspirasi perjalanan yang lestari lah kayak gitu. Nah, dari pekerjaan gue ya yang dulu sampai sekarang masih sama sih, pekerjaannya masih tetap yang sama, cuman gue dipercaya untuk gimana membangun sebuah social campaign soal perilaku tadi tuh, mau menjadi orang yang lebih ramah terhadap lingkungan, menjadi seorang pejalan yang bijak, karena berkaitan juga dengan alam dan lingkungan gitu. Jadi emang poinnya di 2015 gue coba merefleksi diri gitu, karena kita hidup di satu planet udah memberikan banyak kehidupan buat kita, lalu apa yang bisa kita berikan sih, gitu. Oke. Kalau dulu jurusan kuliah sendiri itu dulu apa? Kalau kuliah sendiri gue di ilmu komunikasi sebenarnya. Jadi nggak ada hubungannya sama alam, tapi jago ngomong aja. Jadi karena dunia pekerjaan lalu membawa kita ngomong lo gue aja lah ya biar slow ya. Yeah. Masih ngebawa lo masuk ke apa lakukan sekarang nih, bergelut di movement yang memang memang concern ke lingkungan hidup gitu ya. Iya. Jadi betul. Jadi sebenarnya kan gue tuh dari lulus kuliah di ilmu komunikasi di Komun 4 waktu itu ya. Terus bekerja di satu perusahaan swasta, media swasta gitu yang ada di Indonesia ya. Terus kebetulan dipercaya untuk gabung di National Geographic juga ya, mau nggak mau sebenarnya ada rasa tanggung jawab sebenarnya ketika brand gue itu adalah brand yang ngomongin soal lingkungan gitu ya, ngomongin soal kondisi planet ini gitu ya. Mau nggak mau gue juga harus relate sama apa yang gue lakukan gitu ya. Contohnya ya sebenarnya kan kalau di media gue gitu, di National Geographic sendiri kan kita udah ngomongin lama banget soal kita membangun sebuah cerita lah, rangkaian cerita soal kekacauan iklim yang terjadi di planet ini gitu. Nah, lalu cerita-cerita itu kita sebarkan ke orang. Jadi kita punya punya
misi gitu ya. We believe in the power of science, exploration and storytelling to change the world. Gitu. Kita percaya bahwa dengan kekuatan ilmu pengetahuan kita punya nih gitu. Pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapat dari bangku kuliah dan segala macam. Lalu kita bereksplorasi terus, berjelajah, berkelana, jalan-jalan, traveling, lalu kita menceritakannya ke orang lain gitu, menceritakan kembali lewat storytelling. Kita mampu kok mengubah sesuatu, kita mampu mengubah dunia gitu. Nah, dengan prinsip itulah bahwa ya gue harus menjadi seorang pencerita dan melakukan action untuk do something, untuk melakukan sesuatu. Jadi sejak gue masuk ke National Geographic pun ya kita harus melakukan sesuatu juga untuk planet ini gitu. Nah, dibilang ada irisan dengan kuliah ya tipis-tipis lah, tapi setidaknya ada yang relate yang bisa gue lakukan hari ini buat society kita gitu, yaitu membawa sebuah dampak perubahan gitu. Nah, ya salah satunya mungkin dengan ya gue masuk nih lewat campaign gue, lewat Saya Pejalan Bijak gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kita ingin membangun narasi bahwa lo itu hari ini bukan sebagai seorang wisatawan aja lo gitu, tapi kita itu menjadi seorang yang berkelana, membuat sebuah perjalanan itu bukan hanya melihat kehidupan di lokasi baru, tapi kita bisa mengambil refleksi dari kisah-kisah hidup baru dengan mata yang baru pada satu destinasi yang kita tuju. Ya contohnya ya, lo berkelana selaras dengan alam, tidak menimbulkan sampah ketika lo traveling dan segala macam. Gitu, sustainable tourism lah. Gitu. Oke, berarti kita beririsannya di situ nih ya. Nanti. Karena art packing juga sebetulnya core-nya kita memang concern ke sustainable tourism sebetulnya, bagaimana kita mau mencoba untuk ngebangun awareness ke teman-teman yang suka traveling bahwa kita bisa traveling sambil tetap memberikan dampak positif selama kita betul traveling ya. Ya berarti nanti setelah ini kita bisa colek-colekan buat kerjasama lah ya. Pasti dong. Oke. Kita lanjut ini, gue tertarik karena lo banyak banget movementnya nih, dari Saya Pilih Bumi, Ganti Kresek, Peduli Tubuhmu, Saya Pejalan Bijak, ID, Kelana macam-macam. Lo gimana caranya ngebelah-belah diri lo tuh? Wah. Gitu. Ya kalau ya gue pasti punya tim ya Mas, jadi ya ya nggak mungkin semuanya gue yang ngerjain gitu, tapi emang movement ini kita bangun bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu. Jadi emang punya satu kesamaan visi dan misi yang sama untuk kita berbuat sesuatu. Ya tadi tuh poinnya kan sebenarnya kita ingin membawa sebuah dampak perubahan perilaku lah, behavior change gitu ke orang-orang gitu ya. Tadi mau ngomongin sampah, kita punya movement Saya Pilih Bumi, mau ngomongin traveling, gue punya Saya Pejalan Bijak, tapi poin utamanya kan satu gitu, gimana kita hari ini bisa hidup dan berdampingan selaras dengan alam gitu. Bahkan ya bumi ini kan nggak pernah meminta apapun ya, tapi kita selalu mengeruk dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaganya. Karena gue percaya, dulu gue berpikiran nih Mas Dedi, bahwa planet ini perlu kita selamatkan. Tapi kesini-sini gue berpikir malah rasanya planet ini nggak perlu kita selamatkan sama sekali gitu, karena dia bisa membuat new siklus sendiri kan, dia bisa membentuk dirinya sendiri. Justru pertanyaan besarnya adalah mampu nggak kita bertahan di dalamnya kalau kita kayak gini-gini aja nih, gitu ya, dengan kekacauan iklim yang terjadi, banjir datang, COVID datang, semuanya panik gitu. Nah hari ini ayo kita lakukan bersama-sama untuk mengubah sikap kita menjadi orang yang baik, menjadi traveler yang baik gitu ya. Ya kalau kita suka jalan-jalan, jadilah seorang pejalan yang bijak gitu. Ya, oke. Nah ini kita langsung ngulitin si Saya Pejalan Bijak aja nih, karena kita kan ini apa namanya, sejauh ini Saya Pejalan Bijak ini concernnya lebih kepada mengubah behavior si travelernya, atau memang akhirnya lebih kepada bahwa ini usaha yang membangun satu sistem untuk membuat satu environment yang baru untuk pejalan ini nih, maksudnya biar mereka jadi lebih
lebih aware terhadap apa yang mereka lakukan ketika mereka sedang traveling gitu. Kayak contohnya misalnya kalau misalnya lo datang ke tempat baru, lo harus menghargai apa sih namanya, nggak hanya alam tapi juga si budaya lokal sekitarnya juga gitu. Karena traveling ini kan bagai dua sisi mata uang ya. Di sisi ekonomi mereka memberikan dampak ekonomi bagus buat si apa namanya si masyarakat di sekitar tujuan wisata, tapi di lain sisi sebetulnya ada kerusakan juga yang ditimbulkan oleh traveling ini ya, aktivitas traveling ini selain sampah, dan itu juga ada juga perilaku yang mungkin juga bisa merusak apa namanya kebudayaan sekitar gitu. Nah, si pejalan bijak ini fokusnya kemana nih, Mas Diki? Oke. Ya, sebenarnya kita fokus, tadi gue bilang, karena kita di National Geographic, sebenarnya kan erat juga kaitannya dengan eksplorasi ya, perjalanan gitu, mengeksplorasi berbagai tempat. Dan karena kalau kita melakukannya sendirian di National Geographic, kita kan nggak bisa. Tapi gimana hari ini kita bisa menggandeng society kita untuk ya khususnya minat di dunia traveling gitu ya. Kita bersama-sama untuk membangun sebuah sistem sebuah perjalanan yang menginspirasi. Tadi gue bilang perjalanan itu bukan sekedar melihat kehidupan di lokasi baru aja. Kita nggak hanya sekedar datang, foto-foto, terus ninggalin sesuatu, ngambil sesuatu, lalu pulang. Tapi ketika kita menjadi seorang pejalan, itu kita bisa merefleksikan dari kisah-kisah hidup yang ada. Kita bergaul dengan orang-orang lokalnya. Kita mempelajari budaya-budaya lokalnya. Lalu dengan mata-mata yang baru, maksudnya dengan sudut pandang dan perspektif baru dari sisi perjalanan. Gitu. Tujuannya apa? Untuk menginspirasi orang bahwa traveling itu bukan hanya sekedar datang ke lokasi baru, tapi lu bisa membawa sebuah dampak perubahan di lokasi tersebut dengan pemberdayaan masyarakatnya, dengan meningkatkan ekonomi lokalnya dan segala macam. Nah, di sini sebenarnya saya Pejalan Bijak ingin mengangkat itu tuh dan menggandeng semua para traveler untuk mengkampanyekan hal yang sama gitu. Jadi lu kalau mau jadi pejalan ya jadilah pejalan yang baik gitu, jadilah pejalan yang bisa meningkatkan satu daerah gitu, atau jangan-jangan lu bisa meningkatkan pariwisata di daerah lu sendiri gitu dengan cara membagikan kisah-kisah yang baru. Jadi sehingga sebenarnya saya Pejalan Bijak itu ingin menjadi sebuah sebuah wadah bagi para traveler untuk berbagi cerita dan kisah lalu menginspirasi orang banyak. Karena kita basisnya media, kita mengajak ke orang-orang kalau lo punya cerita, punya foto dan bagus, sini kirimin ke Nat Geo, kita bisa mengabarkan sama-sama soal dunia traveling ini. Apalagi sekarang kan masuk masa ini ya, recovery setelah COVID. Kita ingin jalan-jalan tapi agak-agak worry gitu. Nanti berkelana di era yang baru ini seperti apa ya? Nah, jangan-jangan kita bisa berbagi kisah itu bareng-bareng. Gitu. Iya benar sih, iya benar-benar. Terus sejauh ini lo menemuin apa ya kesulitan apa di saat menjalankan movement si Pejalan Bijak ini? Maksud gue kan mengubah behavior itu kan memang susah banget ya, benar susah banget, dan Betul. apa namanya itu butuh apa sih namanya tekad yang bulat gitu ya. Nah sejauh ini selama menjalankan campaign ini lo menemukan apa sih sebetulnya permasalahan utama nih? Kita nggak usah jauh-jauh lebar ke dunia traveler Indonesia aja deh. Sebetulnya permasalahan mereka tuh sepertinya apa sih menurut lo gitu? Apa ya? Sebenarnya kalau dibilang masalah enggak kali ya. Mereka sebenarnya ya tadi menyatukan banyak kepala untuk membawa sebuah satu visi yang misi dan sama tuh agak susah hari ini, karena ya mereka anggaplah kayak traveler biasanya jadi traveler blogger gitu, dan mereka punya satu kekhasan masing-masing. Nah, tantangan gue sebenarnya di saya Pejalan Bijak adalah gimana caranya menggandeng mereka membuat sebuah voice yang bisa didengar sama regulator kita sih hari ini gitu, terkait sama soal pariwisata dan segala macam. Tapi gue yakin sebenarnya semua orang pasti pengen destinasi wisata yang kita punya itu semuanya sustain lah, semuanya punya nilai ekonomi yang baik, punya ya ekonominya bisa meningkat dan segala macam. Tapi gimana caranya hari ini gue bisa menyatukan semuanya menjadi satu buah narasi
soal membangun Indonesia yang Indonesia yang ramah gitu dan segala macam lah gitu. Karena gue yakin karena dari jumlah Indonesia 270-an juta jiwa ini setengahnya adalah milenial hari ini gitu, dan milenial itu punya punya impact yang besar terhadap industri pariwisata hari ini gitu. Dan kalau dikaitkan dengan teknologi hari ini ya milenial dan gadget, milenial dan sosial media itu nggak bisa terpisahkan kan. Makanya kenapa movement-movement itu selalu bermunculan hari ini, orang menjadi travel blogger, karena ya kekuatan sosial media itu sangat penting, tapi power of collaboration lebih penting. Seperti yang kita lakukan lah, Airpacking sama saya Pejalan Bijak sama-sama menyuarakan soal kelestarian alam lewat dunia traveler gitu. Jadi ya sebenarnya masih banyak PR, gimana caranya ya mungkin sebagian besar kayak orang yang sudah aware itu paham bahwa ketika gue jalan-jalan, gue nggak boleh kayak nggak boleh mengambil sesuatu barang gitu. Kalau gue datang ke kuil kemana gitu, atau ketika gue foto-foto, gue jangan sampai merusak merusak bunganya gitu. Atau yang dulu lu pernah tahu kan yang di Gunung Kidul tuh yang ada bunga-bunga bermekaran, orang foto-foto gitu, rebahan hanya demi sebuah konten gitu. Tapi kan itu menjadi sesuatu yang jadi PR kita bersama, gimana sebenarnya cara bukan kitanya tapi society kita gitu. Ada teman-teman kita di sana yang dia masih belum paham ketika gue berwisata itu seperti apa yang baik gitu. Terus ketika teman-teman yang hobi naik gunung, seperti apa sih perilaku kita yang dulunya mungkin naik turun gunung masih bawa sampah, ya sekarang ya semoga naik turun gunung nggak nyampah gitu sama sekali gitu. Lalu kayak gimana caranya kita tidak membawa budaya buruk ke satu destinasi yang kita tuju. Jangan sampai budaya yang kita datang itu hilang karena perilaku kita gitu. Anggap aja yang paling dekat kan misalnya teman-teman di Baduy gitu ya, mungkin sudah tergantikan tuh semua kebiasaan-kebiasaan mereka, misalnya menyediakan air dalam kendi, sekarang udah berganti dengan air minum dalam kemasan mungkin di sana, karena lebih praktis. Karena apa? Karena kebudayaan-kebudayaan baru tuh selalu datang ke lingkungan mereka kan. Atau jangan-jangan kalau kita misalnya datang ke suku Asmat gitu, kita pakai baju yang baju apa gitu yang mewah dari kota, sehingga membuat mereka, wah gue pengen nih pakai baju seperti orang kota. Padahal kita kan harus menyesuaikan dengan lokasi yang kita tuju ya. Kita harus meriset dan segala macam. Nah, rasa gue masih banyak sih sebenarnya PR kita untuk mengedukasi masyarakat kita gitu, termasuk ya eksploitasi animal gitu ya, eksploitasi binatang yang diperuntukkan hanya untuk pertunjukan di satu kota gitu sih. Jadi memang itu tantangan di challenge. Permasalahannya masih banyak banget nih harus yang yang terbaru banget sih memang si Baduy ya. Bagaimana dampak si pariwisata ini bikin mereka akhirnya angkat tangan lalu bilang udahlah, cukuplah ya, karena kalian sejauh ini akhirnya memberikan dampak buruk bagi kami kan. Nah, itu sebetulnya kalau udah dampaknya udah kemana-mana, akhirnya kan harus mulai ngebujuk lagi orang Baduynya lagi mungkin ya kan, yang udah mulai terlanjur ngambek gitu ya. Betul. Alam mereka gitu ya. Oke. Nah, terus ada program ke depan nggak yang atau ada pilot project dari si Saya Pejalan Bijak? Pilot project kita yang paling dekat sebenarnya tadi gue bilang ngebahas soal traveling di era baru gitu ya. Gue sebutnya berkelana di era baru gitu. Dimana hari ini sebenarnya kita ingin memberikan panduan-panduan kepada teman-teman traveler itu bahwa ada sesuatu something new normal gitu yang akan lu temukan ketika nanti lu akan mulai berpetualang lagi gitu ya. Sebut aja kayak misalnya mungkin nanti solo traveler itu akan menjadi opsi pilihan orang, dia nggak akan ikut yang grouping gitu ya. Lalu apalagi ya, mungkin road trip akan menjadi kegiatan yang seru daripada gue naik pesawat
gitu. Nah, Ya. gue punya pekan travel week namanya gitu di National Geographic dan Saya Pilih Bumi. Kita akan bikin 1 bulan atau 2 bulan gitu ya, Juli dan Agustus itu membuat kegiatan namanya Travel Week. Jadi kita memberikan edukasi gitu ya, ada adventure darinya, lalu ada travel talknya, lalu ada workshopnya gitu dalam 2 bulan. Dan yang paling menarik sebenarnya Mas Dedi adalah kita kemarin membuat atau membantu para pemandu wisata yang terdampak sih sebenarnya. Gitu. Hari ini gimana para teman-teman kita yang para pemandu di daerah gitu ya, yang biasanya datang wisatawan, itu juga terdampak ya. Mereka terdampak COVID karena udah nggak ada lagi wisatawan datang. Nah, gua kemarin sama teman-teman coba bikin namanya adventure daring kalau kita sebut. Mungkin kalau di luar namanya travel virtual ya. Traveling virtual tour gitu. Nah, kemarin kita bikin itu responnya cukup baik gitu. Ternyata orang kita itu masih mau membantu, masih mau berjalan-jalan lewat virtual, tapi masih mau berdonate untuk para pemandu wisata gitu. Dan kemarin kita coba jalanin, kita bikin jejak-jejak Mangkunegara gitu ya. Kita jalan-jalan ke Solo, ke Surakarta, ketemu sama teman-teman di sana, kita bikinin program virtual daringnya. Alhamdulillah dalam 2 jam kegiatan kita bisa mengumpulkan sedikit donasi buat para pemandu wisata tersebut gitu. Dan ini rasanya akan menjadi new normal baru yang akan kita lakukan dari Saya Jalan Bijak untuk membantu mereka gitu. Next destination virtual tour-nya kemana? Lasem kayaknya menarik ya. Kenapa? Ada rencana bikin next virtual tour nggak? Ada. Jadi tadi gue bilang selama bulan Juli kita akan ada beberapa kali adventure daring gitu ya. Salah satunya nanti kita akan coba ngomongin batik dan kebudayaan masyarakat Jawa gitu. Gimana sebenarnya batik itu berkembang, lalu kita bisa melihat sejarah-sejarah batik. Nanti kita bawa teman-teman tuh jalan ke tetap di Solo. Kita ini rangkaian kemarin masih nyambung. Lalu nanti akan ada juga rencananya sama teman-teman di Ataurin kita akan bikin jelajah festival Poso gitu. Lalu ada juga kegiatan di Natuna gitu. Tapi poinnya sebenarnya sama. Kita ingin membantu teman-teman pemandu wisata lokal yang terdampak hari ini gitu. Ya, siapa tahu nanti mungkin bisa dengan teman-teman Earthpacking kita bikin jelajah surfing biasanya kan ombak atau apa. Oh, kalau surfing banyak banget teman-teman dari Earthpacking yang memang mereka hobinya surfing ya, dan malam ini mereka join di sini. Teman-teman nih ada undangan ini untuk kita bikin virtual tour surfing nanti. Biar mereka yang nyemplung-nyemplung aja Mas, kita mah nonton aja dari pinggir. Oke. Ini 5 menit lagi nih kayaknya Mas Diki akan bersama kita. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang mau nanya ke Mas Diki, mungkin bisa sekarang, atau kalau enggak gue yang akan nanya lagi nih tentang tanya sejauh itu, ini menit ya tujuannya. Iya. Nanya ya. Nah, sejauh ini ya, movement Saya Jalan Bijak ini sudah sebesar apa Mas menurut lo? Wah. Kita tuh masih kecil banget Mas Dedi. Kita masih baru banget sebenarnya. Gue baru buat campaign ini sama teman-teman itu sekitar bulan November dan Desember lah. November-Desember tahun lalu, 2019 lah. Baru kita runningin. Tapi sebenarnya ruhnya itu udah ada duluan gitu. Dulu kan kita punya National Geographic Traveler namanya. Gitu. Oh iya. Ya, jadi ruhnya itu udah ada sebelumnya. Jadi sebenarnya kita tinggal melanjutkan karena travelernya kita udah nggak terbit lagi di Indonesia gitu, tapi kita masih melanjutkan ruh baiknya lewat sebuah social movement. Makanya gue pengen banget ngajakin para
teman-teman di luar sana yang punya cerita yang baik, punya punya cerita-cerita destinasi yang keren-keren, silakan kirim ke kami gitu. Karena tadi gue bilang National Geographic itu nggak bisa sendirian melakukan ini, butuh teman-teman di luar sana yang membantu kami untuk bersuara lebih soal lingkungan dan traveling ini gitu. Jadi kalau dibilang umur sejauh ini animo masyarakat tentang si movement Saya Pejalan Bijak nih gimana? Animonya sih cukup baik sebenarnya, karena beberapa kali kemarin kita jalan, kita punya program namanya Jelajah dari Rumah tuh, lumayan banyak tuh teman-teman yang ngirimin foto cerita ke kita, terus kita upload gitu. Kita mengabarkan kisah-kisah atau cerita-cerita perjalanan mereka gitu. Cuman emang dari sisi movementnya masih harus terus dikencengin gitu ya, untuk tadi tuh gue gak hanya sekedar mereka berbagi kisah, tapi gimana caranya kita bisa menginspirasi lewat edukasi ke orang-orang gitu. Nah itu yang PR gue berikutnya adalah itu. Mungkin karena ini karena kita lagi stay at home kali ya, jadi belum bisa terjun langsung pendampingan ke masyarakat atau membuat sesuatu kegiatan di luar sana dan segala macam gitu. Nah ini pertanyaan gue terkait dengan itu tadi, ini pasti kan begitu awal dibuat November Desember kemarin itu roadmap-nya tuh udah jelas tuh ya, tiba-tiba COVID datang jeder gitu ya. Terus dunia pariwisata ada sektor yang paling babak belur nih belajar. Iya kan? Terus akhirnya kalian ini dong ngerombak ini dong ngerombak ya strategi dong, karena otomatis yang tadi lo bilang terjun ke masyarakat akhirnya harus ditunda dulu gitu. Iya, kita switchingnya langsung ke kegiatan online semuanya pasti ya. Makanya tadi gue bilang ada travel week yang bentukannya emang bentukannya daring semuanya gitu, online gitu. Jadi emang untuk kegiatan offline mungkin enggak, tapi online-nya kita tetap jalan dan melakukan seperti biasa, campaign seperti biasa. Lalu tebelin juga di Natgeo-nya juga kita kan selalu membahas soal apapun lah, kebudayaan dan segala macam. By the way, kemarin kita juga di Natgeo bikin festival kebudayaan. Jadi kita kemarin bikin wayang orang pertama yang dilakukan di rumah masing-masing. Gitu. Oh ya? Wah. Iya. Bisa dilihat videonya nggak itu? Menarik. Videonya ada di YouTube-nya National Geographic Indonesia kalau teman-teman mau nonton nanti. Jadi kemarin kita juga kan berpikir bahwa traveling kan nggak jauh-jauh dengan budaya juga ya gitu. Nah kebudayaan ini harus diselamatkan karena mereka juga terdampak hari ini tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya gitu, tidak bisa manggung dan segala macam, atau bisa manggung tapi nggak ada yang nonton juga kan gitu. Nah kita berinisiatif juga gitu bahwa ayo kita bergerak bersama nih, selain tadi ada pemandu wisata, lalu ada kebudayaan yang harus kita selamatkan. Nah kita buatkan itu tuh wayang orang pertama, wayang orang Barata tuh sama wayang orang Barata. Nah alhamdulillah kita kemarin dapat muri tuh Mas Dedi. Oh ya? Penasaran banget itu kayak boleh gimana? Nanti boleh ditonton, mungkin udah naik di YouTube-nya National Geographic Indonesia. Tapi ya itu tadi, gimana hari ini sebenarnya kita membuat sebuah model bisnis baru buat teman-teman di sana ya. Salah satunya tadi ada tour daring gitu ya, kita bikinin tour virtual buat para pemandu, lalu bikinin seni pertunjukan yang bisa mereka lakukan lewat mungkin aplikasi Zoom hari ini dan di rumah masing-masing. Nah, kita kan memberikan peluang-peluang itu buat mereka nanti ketika kita masuk ke era new normal lah kita sebutnya gitu ya. Bagaimana tanpa dengan National Geographic atau Saya Pejalan Bijak pun mereka masih bisa melakukan itu gitu, masih tetap bisa beraktivitas walaupun hanya memindahkan platform aja yang tadinya offline menjadi online gitu. Nah ini udah 8:16 nih, satu pertanyaan terakhir ya Mas Diki ya. Santai Mas. Terakhir ya. Ini kan kita nggak tahu nih COVID kapan akan berakhir ya sebetulnya.
Ya. semoga sih kita optimis bahwa ini akan segera berakhir. Nah, gue pengen dengar apa sih optimisme dari teman-teman saya pejalan bijak ini seperti apa sih menghadapi COVID ini. Kalau kami sih sebetulnya mikirnya bahwa selama ini masih kayak gini, mungkin industri pariwisata masih akan sangat struggling nih di beberapa bulan ke depan gitu ya. Semoga sih memang vaksin sudah ditemukan dan bla 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 ini bisa kembali normal gitu. Nah, kalau dari saya pejalan bijak nih, mungkin optimisme apa sih yang bisa ditularkan ke teman-teman baik traveler, para pelaku industri pariwisata dan turunannya gitu. Ya, kalau gue sih melihat sebenarnya kita masih optimis untuk membuat sebuah membangkitkan gairah ekonomi wisata ekonomi wisata yang berkelanjutan setelah COVID lah gitu ya. Gue masih percaya banget bahwa kita masih mampu bangkit gitu. Tapi kalau kita jalannya sendiri-sendiri, mereka jalan sendiri-sendiri, pemerintah berjalan sendiri, lalu komunitas berjalan sendiri, lalu industri berjalan sendiri, itu mungkin terasa berat. Tapi gimana hari ini kita bisa merangkul, bergandengan tangan untuk mengatasi masalah ini sama-sama. Tadi yang gue bilang, ternyata kita nggak bisa kok, kita bisa melakukan sesuatu kok di saat masa karantina ataupun nanti saat masa recovery gitu. Salah satunya ya kita memberikan model bisnis baru buat mereka agar mereka tetap bisa survive. Kita kan kalau diam diri aja kita nggak bisa, nggak akan ada dampaknya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu hari ini dengan memanfaatkan teknologi didampingin dengan culture, teknologi dengan budaya, teknologi dengan apapun, sebenarnya kan bisa kan ya, gitu. Dan ya mungkin yang terdampak dari sisi transportasinya, tapi sebenarnya travelingnya ataupun kebudayaannya itu sebenarnya masih bisa hidup. Dan gue yakinin banget tadi tuh dengan teknologi sebenarnya kita masih bisa bergandengan gitu. Tinggal kita menemukan sistematisnya seperti apa gitu, skemanya seperti apa, bisnisnya seperti apa gitu. Ya kita melihat lagi nanti, tadi gue bilang berkelana di era baru, bisa aja emang bukan traveling yang beramai-ramai, tapi solo traveling menjadi sesuatu yang diminati, wisata religi mungkin, lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan, lalu slow traveling gitu ya. Mungkin ketika gue yang tadinya suka hingar-bingar pergi ke traveling yang hingar-bingar, tapi gue hari ini mungkin mendekatkan diri dengan alam aja lah gitu. Trekking kecil gitu. Atau jangan-jangan kita coba menemukan potensi-potensi baru yang ada di sekitar kita. Hari ini bersepeda menjadi satu moda transportasi yang diminati kan gitu. Coba kita berjelajah sedikit ke daerah-daerah yang belum pernah kita jelajahin lewat bersepeda gitu. Nah, makanya kita sebenarnya manusia sendiri yang menemukan potensi-potensi lokasi yang ada di sekitar kita. Karena sebenarnya pada dasarnya manusia itu seorang pejalan kan. Kita setiap hari itu disebut seorang pejalan. Dari mulai bangun tidur, kita jalan ke bawah, kita mandi, lalu kita berangkat ke kantor, balik ke rumah, kita sudah menjadi seorang yang explorer, gitu, berjelajah setiap waktu. Gitu. Dan gue yakin banget potensi Indonesia, industri pariwisata akan bangkit lagi dan membuat senyum ramah Indonesia kembali lagi sih. Optimis lah ya. Optimis banget. Ya. Dengan kenormalan dari Mas Dedi ya. Ya, Mas Diki, ini mau ngejawab nggak satu pertanyaan ini dari Failobis nih, atau memang udah harus cabut? Oke, dari Failobis, ini marganya sama gue nih. Oh gitu ya. Bicara soal turisme, kemarin di Baduy itu mereka menolak para pelancong untuk datang ke tempat mereka. Bagaimana menurut Mas Didi? Mas Didi siapa ya? Mas Dedi kali ya? Oh, gue typo ya. Mas Didi dan Bang Diki ya. Mereka menolak pelancong. Harusnya sih sebenarnya nggak menolak sih, tapi ada pendampingan dari, ya itu kan karena lokasi itu juga ada dinas pariwisata juga yang mengelola ya. Emang harusnya ada pendampingan
dari setiap dinas yang terkait gitu. Kalau menolak, ya mereka punya hak sebenarnya menolak, tapi ya, peran yang paling penting sebenarnya adalah dari para traveler sendiri ya gitu. Tadi gue bilang, kita jangan membawa budaya buruk ketika kita datang ke satu lokasi gitu. Mereka udah cukup banyak terpapar sama sama dunia luar kan, orang-orang Baduy itu. Bahkan ya tadinya mungkin mereka kan sering travelingnya jalan kaki tuh ya. Nah mungkin sekarang udah pada naik kendaraan umum tuh. Kalau gue naik kereta dari Tangerang aja udah banyak yang naik KRL kan gitu. Nah ya mungkin untuk menolak, gue rasa mereka udah jenuh karena kondisi alam dan wisata mereka, kondisi alam dan tempat tinggal mereka itu sudah terlalu sering dikunjungin dan sudah terpapar dan tercemar sama banyaknya ini kali ya, banyaknya masalah sampah. Jadi menurut gua sebagai tuan rumah kayak lu lah gitu, kalau rumah lu didatengin terlalu banyak orang dan orangnya tidak bertanggung jawab, pasti lu akan marah kali ya gitu. Ya, betul. Mungkin apa yang dilakukan sama suku Baduy ya mungkin bisa seperti itu. Mungkin bukan hanya suku Baduy kali, semua orang, semua suku yang dia tinggal di jauh dari peradaban mungkin juga sama gitu, akan menolak ketika itu akan merusak habitat dia gitu, maksudnya merusak ekosistemnya dia gitu. Jadi mereka kalau menolak ya mungkin sah saja, tapi kalau kita punya mau berdatang ke sana ya setidaknya kita punya etiket baik lah untuk kalau kita datang ke rumah orang, nggak nyampah, nggak ngotorin dan segala macam. Ya, kalau ditanya pendapat gue sih ya, menurut gue sih setuju sih mereka shutdown sementara sih. Dalam artian bahwa ini seperti wacana Taman Nasional Komodo ditutup sementara agar Betul. mereka bisa memulihkan diri gitu. Betul. Dan itu juga akhirnya bisa awareness sama orang-orang yang mau datang ke Baduy bahwa mereka ketika nanti Baduy dibuka lagi, mereka sudah tahu tuh akhirnya mereka harus menjaga behavior mereka kan, entah itu mereka menjaga alamnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, lalu mereka lebih menghormati adat istiadat setempat gitu lah ya. Karena memang mau nggak mau sekeras apapun orang Baduy dalam dan luar itu menahan godaan dari teknologi gitu ya, dari pengaruh luar dan teknologi khususnya, itu mereka jebol juga kok. Dan ini pengalaman pribadi sih sebetulnya, ini bukan menjelekan mereka, bahwa salah satu orang Baduy dalam yang sempat waktu itu nge-guide kami, dan dia akhirnya bersentuhan dengan handphone juga gitu loh, walaupun itu di luar komunitasnya mereka. Dan itu menurut gue itu adalah buruk. Dan ketika mereka bilang bahwa udahlah cukup, jangan ada yang datang dulu ke kami gitu ya, menurut gue ini bagus banget sih ya, kalau menurut gue pribadi ya, asalkan ini nggak selamanya gitu loh. Dalam artian bahwa akhirnya mereka bisa recovery dan alam juga bisa recovery, lalu itu memberikan awareness sama orang-orang yang akan datang ke Baduy nantinya. Gitu aja sih menurut gue. Betul. Jadi emang menutup diri sementara tuh menurut gue satu langkah yang baik mungkin menurut mereka kali ya. Gitu, menutup diri dengan dari teknologi mungkin agak susah. Tadi kayak lu bilang ya, mungkin ada beberapa orang-orang di sana yang gue pengen maju nih, gue pengen daerah gue lebih baik gitulah ya. Tapi menutup diri kebudayaan mereka tetap harus lestari gitu. Adat istiadat atau peradaban mereka yang sudah mereka bangun berabad-abad, kayak misalnya gue mandi ya di sungai, gue nggak pakai shampoo, gue nggak pakai pasta gigi dan segala macam, itu kan harus tetap dilestarikan karena mereka menjaga banget kan kondisi air di sana, kondisi tanah di sana, hutan di sana gitu ya. Mereka kan nggak kayak gitu lah ya, bukan orang yang serakah gitu. Mereka anggap tempat tinggal mereka adalah itu kulkas mereka, kalau habis ya bagaimana gitu. Iya, betul. Gitu sih. Oke, terima kasih Mas Diki sharing-sharingnya hari ini. Nanti kayaknya kita harus bikin sesi kedua ya, karena ini belum cukup nih. Cuman setengah jam doang dari kita ya. Boleh. Nextnya kita akan ngobrol lagi atau kolaborasi yang lain sih. Gitu. Betul. Oke. Terima kasih Mas Diki, sukses. Thank you, tetap jadi berjalan teman-teman. Lalu kemudian
ketika berjalan jadilah pencerita yang baik. Oke, sampai ketemu lagi Mas Diki. Sip, thank you Mas Dedi. Salam buat teman-teman Earthpacking. Yo. Makasih ya teman-teman. Sampai Thank you teman-teman. live-nya Earthpacking. Bye. Bye.